Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ku fasal fil akli nerangno akal wasyara fuhu wasyarafihi lan nerangno kemuliaane akal. Wa huwa utawi akal iku mambaul ilmi nggon cukule ilmu. Wa yadullu lan nuduhna ala syarafihi ing atase kemuliaane akal apa qauluhu dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma utawi kawitane barang kholaqon nyiptakno sapa Allah iku al-aqlu akal. Makhluk pertama yang diciptakan Allah itu akal. Faqala mongko dawuh Allah lau maring akal akbil madepo sira he akal menghadap kamu ke sini. Fa akbala mongko madhep sapa akal. Sumakola nuli dawuh Allah lau maring akal adbir mungkura sira. Ya sudah berpaling. Fa adbaro mongko mungkur apa akal. Faqala mongko dawuh Allah wa izzati demi kemuliaan ingsun wa jalalilan keagungan ingsun ma khalaqtu ora tau nyiptakno ingsun khalqon ing akhlak khalqon ing makhluk akrama kang luweh mulya alaya ing atase ingsun mingka tinimbang sira. Demi kemuliaan dan keagunganku kata Allah, saya belum pernah menciptakan makhluk semulia kamu wahai akal. Bika kelawan sira akhudhu ngalap sapa ingsun. Wa bika lan kelawan sira ukti paring sapa ingsun. Dengan adanya kamu, saya bisa menuntut hambaku untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Wabika lan kelawan sira usibu paring ganjaran sapa ingsun. Wabika lan kelawan sira uakibu bakal nyiksa sapa ingsun. Karena kamulah saya bisa memberi hukuman keadilan. Bagi orang yang berbuat baik akan dapat surga, yang berbuat konyol, kejahatan dapat neraka. Itu karena akal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'altu takon ingsun Jibril ing Jibril mau tawi apa iku as-su'dudu kemuliaan. Jibril, sadah itu apa? Sayyid itu apa? Kemuliaan itu apa? Bangsawan itu apa? Qala dawuh Jibril al-aqlu akal. Jadi akal itu ya simbol kebesaran manusia. Makanya kan untuk menjaga akal itu termasuk salah satu daruriyatul khams ya. Barang wajib yang harus dijaga. 5 barang wajib yang harus dijaga. Akal itu termasuk salah satunya. Makanya diharamkan khamr karena merusak akal. Diwajibkan mencari ilmu untuk memberi konsumsi akal. Orang diwajibkan berilmu itu karena akalnya biar berkembang. Wa haqiqatul akli utai hakikatnya akal iku azizatun mulya yatahayya cawis-cawis sapa wong biha kelawan akal
darokal maklumati ing menemukan ilmu pengetahuan an-nadhariyati kang bangsa nadhari yang sulit-sulit yang membutuhkan pikiran tu nadhariyat wa ka'annahu kaya satemene akal iku nurun cahaya yugdhafu kang dilemparno apa nur fil qalbi dalam hati. Si akal itu bukan letaknya di otak, bukan. Akal itu cahaya Allah yang disimpan di dalam hatinya manusia. Teorinya kalau menurut ilmu teologi Islam begitu. Kalau sampean kan enggak. Akal itu berada di otak manusia. Bihi kelawan akal yusta'adu dicawisno apa li idrakil asyai kanggo nemokno pira-pira perkara. Wadzalika uta mengkono yusta'adu yatafawatu dadi beda-beda apa akal bitafawutil ghoraizi kelawan sebab perbedaane pira-pira tanduran. Bagaimana akal ini berkembang atau tidak tergantung konsumsi pendidikannya, tergantung konsumsi ilmu pengetahuannya. Semakin besar ilmu yang didapat, yang ditanamkan di dalam akal, maka akal akan berkembang. Wallahu a'lam. Al-babus sani utawi bab sing nomor loro iku fil i'tiqadi ing dalem keyakinan atau akidah teologi Islam. Wa fihi lan iku ing dalem i'tiqad fusulun ta pira-pira fasal. Faslun utawi iki fasal fi tarjamati aqidati ahli sunnati ing dalem nerjemahno akidah ahlus sunnah. Kalau kita definisikan, diterjemahkan, digambarkan akidah ahlus sunnah itu apa? Wahia utawi akidah ahlus sunnah iku anallah zat annahu zat temene Allah Ta'ala Ta'ala mahlur sapa Allah taqaddasa suci Allah iku wahidun dat kang siji la syarika ora ana sekutu iku mujud lahu kedue Allah fardun tur ijen la misla ora ana padanan iku mujud lahu kedue Allah somadun tegese siji la didda ora ana lawan iku maujud lau kedhe Allah mutafarridun tur ngijeni lanidda ora ana persamaan iku maujud lahu kagungane Allah wa annahu zatamne Allah iku qadimun dat kang terdahulu tapi la awala ora ana awal ku maujud lahu kagungane Allah azaliyun tur bangsa azali la bidayata ora ana wiwitan ku maujud lahu kagungane Allah. Sampai situ aja dulu. Apa akidah yang dipegang oleh ahlus sunnah? Jangan ditambahi wal jamaah, ndak usah. Di sini istilahnya ahlus sunnah. Lawannya ahlul bidah. Ahlul bid'ah. Orang kadang-kadang salah kaprah aja menyebut ahlus sunnah itu mesti ahlus sunnah wal jamaah. Kalau teologi yang dibangun oleh para ulama abad pertengahan, abad skolastik itu istilahnya aqidatu ahlis sunnah. Lawannya aqidatu ahlil bid'ah, ahli bid'ah gitu. Sunnah itu perilakunya Rasulullah. Ahlul bid'ah itu sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah. Itu begitu. Kemudian nanti berkembang jadi ahlus sunnah wal jamaah sebutannya. Itu lain lagi.
Itu perlu pembahasan lagi. Ya kuliah dulu sama saya nggak apa-apa. Belum waktunya. Apa itu personifikasi gambaran dari akidah Ahlus Sunnah itu? Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah itu zat maha suci, zat maha luhur, zat yang satu, tidak ada persekutuan, dia sendirian, tidak ada padanan, tidak ada musuh, tidak ada persamaan. Dia zat yang qadim, tidak ada awalan, azali tanpa permulaan, mustamirul wujudi, tur terus menerus ada, la akhira rano akhiriku mawjud lau kagunge Allah. Jadi namanya daimul wujud, tidak ada awal, tidak ada akhir, abadiyun tur abadi, la nihayata ora ana kataku maujud lahu maring Allah. Qayyumun tur zat kang jumenengi lang kita ora ana pedhot iku maujud lahu maring Allah. Daimun tur langgeng lan sira ora ana bubar iku maujud lahu kedue Allah. Lam yazal ora gingsir-gingsir Allah wala yazal ora gingsir-gingsir Allah iku mausufan disifati binu'util jalali kelawan pira-pira sifat keagungan. Layukdo ora diputusno hukum sapa alaihi ngatasi Allah bil inqidai kelawan habis wal infisali lan pisah. Di Allah itu zat yang maha qayyum, ndak putus, ndak akan bubar, dia selalu diberikan sifat keagungan, tidak ada habisnya, tidak ada terpisahnya. Bitasarrumil abadi kelawan rusae pira-pira keabadian, wangkirodil ajali lan enteke pira-pira mangsa. Jadi kalau alam semesta ini kan ada masa habisnya, akan gulung tikar. Allah tidak pernah gulung tikar. Bal huwa utawi Allah iku al awalu dzat kang awal wal akhiru kang akhir wa dhairu kang dhair wal batinu lan batin. Jadi itu namanya risalatu ahlis sunnah. Gak usah dikai wal jamaah, wong gak tau jamaah itu ada ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Apa neja Ahlus sunnah lawannya ahlul bidah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah personifikasinya ya NU itu. Nah, gak usah dikai wal jamaah, wong gak tau jamaah itu ada ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Apa neja Ahlus sunnah lawannya ahlul bidah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah personifikasinya ya NU itu. Ahlus sunnah wal jamaah tapi gak tahu jamaah padha ae. Diskusinya panjang kalau bahas itu. At-tanzihu tawi kibab bersihno Allah, mensucikan Allah. Mensucikan Allah gimana? Allah dibebaskan, disucikan dari zat yang berbau makhluk. Contoh,
wa annahu satamene Allah iku laisa Allah iku bijismin kelawan pakai jasad musawwarin kang duweni bentuk. Allah itu tidak berjasad, tidak punya jisim yang berbentuk. Wala jauharin lan ora esensi, apa bahasa kita, wala jauharin lan ora, ya bahasanya esensi, hakikat swiji-wiji, mahdudin kang terbatas, muqaddarin kang iso diukur atau dikira-kirakno. Allah itu bukan suatu esensi yang terbatas. Dia itu walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau kamu kan bisa terukur. Kamu dari mana? Saya dari Jawa Timur. Menetap di mana? Menetap di Jakarta. Jelas. Kalau Allah di mana? Allah tidak di mana-mana karena Allah tidak perlu tempat. Loh. Lah Allah kok nggak perlu tempat? Karena Allah tidak menerima jisim. Dia tidak berbentuk jisim, tidak berbentuk esensi yang bisa dilogikakan oleh manusia. Namanya wala jauharin mahdudin muqaddarin. Jadi seandainya kita menggambarkan, Allah kan bilang walillahil masyriq wal maghrib, baina aidihim wa aimanihim wa an syama'ilihim dan sebagainya ya. Allah itu muhitun bikulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta, meliputi segalanya. Berarti Allah besar, Allah maha besar. Berarti ada di mana-mana, tidak ada di mana-mana. Lu katanya, sebab Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak butuh arah. Makanya Allah menyebut dirinya walillahil masyriq wal maghrib fa in ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kenapa? Karena Allah meliputi segala-galanya, tidak berada di timur, tidak berada di barat, tidak berada di atas, tidak berada di bawah. Kenapa tidak berada di mana-mana? Karena Allah itu zat yang bukan berbentuk sesuatu yang bisa diperkirakan oleh akalnya manusia. Wa anna ulan satemene Allah iku la yumatsalu ora mendo-mendo sapa Allah al ajsama ing pira-pira jasad. Dia tidak pernah melakukan reinkarnasi terhadap jasad siapapun. Allah menjelma pada jasadnya seseorang itu tidak. Allah tidak menjelma pada batu sehingga batu ini kemudian disembah jadi dewa. Allah tidak menjelma kepada seorang nabi sehingga nabi ini perlu disembah. Allah juga tidak menjelma di dalam Ka'bah sehingga Ka'bah ini harus disembah. Tapi kan menghadap Ka'bah, menghadap bukan berarti menyembah. Ya kan? Ya, ada orang dipanggil polisi, belum tentu dia terdakwa. Oh, dia dipanggil polisi sebagai sebagai ahli, ya saksi ahli, karena dia pakar di dalam ilmu teologi Islam. Kemudian pengadilan ini mau menghukum kepada sekte yang dianggap menyeleweng oleh masyarakat, kemudian diadukan, dipanggillah si fulan ke pengadilan, dibawa oleh polisi, dikawal oleh polisi. Bukan berarti dia maling. Nah, dia ini jadi saksi ahli biar polisi mau Pak Hakim mau menetapkan hukum ada dasarnya. Siapa? Saksi ahli namanya. Lah kayak gitu. Saksi ahli itu bukan
bukan terdakwa, tidak ada urusannya. Dia dihadirkan untuk memberikan pencerahan terhadap pengadilan. Sama, kita sholat menghadap kepada Ka'bah kiblatnya, tapi tidak berarti kita ini menyembah Ka'bah. Wala fi qabulil ingkisami lan ora ing dalem nerima pembagian. Allah ini tidak bisa dibagi. Allah Tuhan Bapa, Allah Tuhan Anak, Allah Tuhan Roh Kudus, Allah Dewa Matahari, Allah Dewa Bulan, Allah Dewa Cinta nanti. Wah, namanya Brahma. Apa? Dewa Cinta itu? Iya. Ono Tuhan dadi Dewa Cinta. Suwe-suwe ono Tuhan Dewa Pari barang. Namanya Dewi Sri, itu Dewa Pari. Dewa Pari. Sebab kita ini kalau nggak menyembah Dewi Sri, nanti kita nggak bisa panen pari. Namanya Dewa Sri. Sama dengan di Mesir, namanya Dewa Sungai Nil. Nanti mang la fit takdiri wala fil qabulil ingkisam. La fit takdiri ora ing dalem ngira-ngirakno, wala fi qabulil ingkisami lan ora ing dalem nerima pembagian. Wa anna uzatamne Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku bijauharin kelawan esensi. Wala takhullu lan ora manjing hu ing Allah apa al jawahiru piro-piro esensi. Jadi Allah itu bukan sesuatu gitu ya. Esensi itu hakikat sesuatu. Nah, untuk menyebut hakikat sesuatu, orang itu memberi nama gitu. Misalnya kopi. Kopi itu apa? Kalau disebut jauhar, esensi, kopi itu macam-macam. Pohon yang membuahkan kopi itu juga bisa disebut kopi. Kopi yang sudah diaduk setelah dikasih air panas itu juga bisa disebut kopi, ya kan? Nah itu namanya jauhar, takhulluhul jawahir, gitu loh. Loh terus hakikatnya kopi itu apa? Ya penyebutan untuk sesuatu yang dinisbatkan kepada kenikmatan tertentu diakibatkan oleh sebuah pohon namanya pohon kopi. Itu namanya jauhar, esensi sesuatu. Jauhar itu zat yang belum ada namanya. Nah, itu namanya latakhulluhul jauhar. Latakhulluhul jauhar itu gini. Ini Allah zat yang katanya tidak di mana-mana, tidak perlu tempat, tidak berjasad, tidak berjisim, tidak dimuqaddar, tidak bisa diperkirakan, tidak terbatas. Lalu kita kasih esensi apa ini Allah ini? Tidak bisa. Jadi Allah tidak perlu dikasih esensi karena dia bukan esensi. Dia tidak perlu disebut nama karena dia bukan sesuatu. Lah untuk mengenalkan dirinya itu Allah sudah memberi nama terhadap dirinya
sendiri. Tapi nama itu bukan nama untuk disandingkan kepada Allah. Dia itu zatnya Allah. As-Sami misalnya, zat yang maha mendengar. Itu bukan nama Allah, tapi sesuatu yang menempel pada dirinya Allah, zatnya Allah. Zatnya Allah itu apa? Sami. Wah, kalau nek dijak ngomong ini iso kopi telung gelas langsung tak gluk 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 ngono kan. Bingung. Wes daripada bingung melok kiai ya. Nah, opo jare kiai mesti bener. Lho iya. Ya karena itu kan kajiannya lama. Makanya nek gak alim aja ngaku jadi kiai, maksudku ngono. Gak alim, gak ngerti apa-apa, kitab cakut belajar diteken kiai haji. Waduh. Menjatuhkan martabat kiai. Mondok gak tahu. Wa annahu la yumasilul ajsam wala bi ardin lan ora kelawan lebar wala tahullu lan ora manjing hu ing Allah apal a'radu pira-pira barang kang anyar. Allah ini tidak perlu dinisbatkan kepada Allah ini maha besar ya. Gedene sak pira ndak perlu. Besarnya seberapa, lebarnya seberapa, panjangnya seberapa ndak perlu. Bal balik layu masilu orang bandingi sapa Allah maujudan ing barang maujud. Walayu masilulan orang bandingi hu ing Allah apa maujudun barang kang maujud. Allah tidak bisa dibandingkan sesuatu yang ada di muka bumi. Dan sesuatu yang ada di muka bumi, dunia akhirat ya, bukan hanya dunia akhirat, dunia saja, bukan hanya bumi saja. Di semua makhluk alam galaksi semuanya ini tidak bisa dibandingkan dengan Allah, dan Allah tidak bisa disamakan dengan semua makhluknya. Laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Lho ngono. Makanya orang kalau tidak mendapatkan hidayah sulit masuk Islam, itu sulit. Jadi memang masuk Islam itu hidayah dari Allah. Kenapa? Karena di luar batas nalar. Teologinya itu di luar batas nalar, mengandalkan iman. Makanya orang kalau diberi Allah hidayah bisa masuk Islam, itu kan sebutannya oleh para ulama a'dhamun ni'am, nikmat yang paling unggul, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling biasa, yang luar biasa, itu adalah diberikan Allah hidayah bisa memeluk ajaran agama Islam. Kenapa? Karena memang di luar nalar. Coba zaman punya Tuhan, dilihat ndak bisa, diraba ndak bisa, dicerna oleh otaknya manusia nggak bisa, diberi sifat tidak boleh, kemudian kita disuruh ibadah terhadap sesuatu yang kita nggak pernah lihat, ya kan? Nggak dibayangkan juga nggak boleh, salah. Membayangkan Allah juga salah. Coba. Jadi orang kalau memegang kendali rasionalisme sulit masuk Islam. Ya kecuali yang benar-benar sampai kepada tingkat yang mentok, saking dia ahli filsafatnya, saking ahli ilmu eksistensialisme, ya kan, sampai dia mentok, akhirnya justru dia mendapatkan hidayah. Seperti banyak ilmuwan itu setelah mengkaji berbagai macam, ternyata yang benar ini ajaran Islam. Tuhan kok dipersonifikasi, Tuhan kok dijilmakan, Tuhan baru itu namanya hidayah. Jadi memang ada banyak hal yang bersifat irasional dalam kehidupan umat manusia itu, kalau dilihat dari pandangan luar. Jadi kita kalau tidak menyelami dalam diri kita sendiri, ya akan mandang orang lain nih, ya begitu itu, nggak masuk akal.
Sama dengan orang non-muslim memandang orang Islam sedang ibadah. Kayak wong gendeng, wetres kabeh ya wong Islam ya. Senengane nang masjid isuk nang masjid, sore nang masjid. Awan nang masjid, bengi nang masjid maneh. Kan dia kerjaan sih anjene ya. Loh, kan ngono. Loh iya kan. Tapi bagi kita, yes, ojo kakan cocok tak tunu kon nggo ndasmu kon nggo. Rene jajal melo aku nang masjid, enak-enak. Enak piye wong nang masjid kale rokokan. Wah. Enak piye? Masjid dikon jungkir kok enak. Ya karena kamu belum coba. Ayo coba. Sama dengan kopi ini. Sama. Sedang ibadah ya kayak gitu. Makanya kan di dalam berdakwah itu tidak boleh wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kau perolok orang-orang yang menyembah selain Allah, sebab mereka nanti justru akan memperolok kalian dengan tanpa ilmu pengetahuan karena saking bencinya, ya kan ya, adwan bighairi ilm, bermusuhan tanpa ilmu. Karena memang agama itu enggak rasional. Lah perdebatan di dalam teologi itu salah satu usaha saja untuk mencerahkan akal. Makanya kan bahasannya tadi sebelum iktikad itu akal dulu. Akal ini dipertajam, dimengertikan kedudukannya dulu, baru berbicara tentang keyakinan. Apa? Belief, ya, keyakinan, ya, iman. Keyakinan itu begitu. Terus itu namanya walayu masiluhu maujudun walaisalna norano kamisli kedenis padane Allah basaun suci. Di alam semesta, di galaksi ini semua enggak ada yang sama dengan Allah. Menyamai Allah enggak ada. Wala huwa lan ora ana utawi Allah iku mislu sayin kaya dene suci-suci. Jadi jangan pernah menggambarkan Allah, pasti keliru. Karena Allah itu ghairu mudrak ya, tidak bisa ditemukan. Wa anna uzatamne Allah iku la yujidu, ora nemokno, la yahudu ya. Orang batesi hu ing Allah wal miqdaru ukuran. Allah itu tidak bisa diukur. Seberapa hebat sih Allah? Enggak ada. Super hebat. Supernya super. Mahanya maha. Wala tahtawi lan orang ngemot hu ing Allah wal aktoru pejajahan. Walillahil masyriq wal maghrib itu bukan berarti semua dikuasai Allah. Iya, tapi Allah tidak di barat, tidak di timur, tidak di utara, tidak di selatan. Semua di ikhatah sama Allah. Walatukhitulan orang ngeliputi bi kelan Allah bal jihatu arah. Allah tidak bisa diliputkan dengan arah. Allah sedang berada di atas. Oh sekarang lagi turun ke bumi melihat Netanyahu. Wala tukhitu bil jal wala taktanifu lan ora ngemot hu ing Allah wal ardu bumi was samawati lan langit. Saking besarnya Allah, alam semesta ini nggak bisa memuat Allah. Loh terus Allah itu gimana sih? Ya gak gimana-mana. Allah ada di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Wa nauzatamni Allah iku mustawin apa? Lungguh alal arsi ing atase singgasanane Allah. Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Allah itu duduk di singgasananya. Duduk. Lah katanya tidak perlu tempat. Kok duduk? Duduknya Allah tidak perlu tempat. Kalau dipakai tempat, alam semesta saja tidak bisa menampung kebesarannya Allah.
Nah, tapi kok duduk di singgasananya Allah? Kamu tahu singgasananya Allah? Enggak. Lah iya. Singgasananya Allah sendiri barang gaib. Sesuatu yang gaib tidak bisa dibayangkan. Allah duduk di atas singgasananya alal wajhi netepi coro alladzi kang kolan dawuhna Allahu ing ladi. Sesuai dengan kehendaknya Allah dan petunjuk yang diberikan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Allah duduk, iya. Lah gimana duduknya? Pertanyaan gimana duduknya itu pertanyaan orang bodoh, karena mempersamakan Allah dengan makhluknya. Wala tahwihil aktoru wabil makna lan kelawan pengertian alladzi kang arad ngarepna sapa Allahu ing ladi. Pengertiannya apa? Allah duduk di atas singgasananya, hanya Allah yang maha tahu. Wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah zat yang maha mengetahui maksudnya Allah duduk itu apa. Loh gitu saja, itu keyakinannya ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah itu kan orang-orang yang nggak pernah jamaah itu. Ahlus sunnah naik, kau usah adik wal jamaah tapi gak tahu jamaah, percuma. Nah, Imam Ghazali ahlus sunnah, Imam Syafi'i ahlus sunnah, Imam Ahmad ahlus sunnah, Imam Malik ahlus sunnah, Abu Hanifah ahlus sunnah. Awakmu wal jamaah tapi carry terus. Nah, Imam Ghazali aqidatu ahlis sunnah. Sawaan istiwaan kelawan lungguh, munazzahan kang disucikaken, anil mumasati sangka menyentuh, wal istiqrori lan menetap, watamakuni lan manggon, wal hululi manjing, wal intiqali pindah. Saya jelaskan. Allah tadi kan dibilang Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Allah duduk di atas singgasananya dengan cara yang dikehendaki Allah, dengan cara pengertian yang dikehendaki Allah. Maksudnya gimana? Yaitu duduk yang terbebas dari sifat-sifat kemakhlukan. Seperti apa? Duduk dengan cara menempelkan bokong ke kursi. Itu makhluknya Allah. Duduk itu pasti menempelkan sesuatu, menetapkan sesuatu. Asalnya berdiri, kemudian didudukkan di suatu tempat, nempellah sesuatu itu. Allah tidak begitu. Kenapa? Allah tidak berbentuk, Allah tidak jauhar, bukan esensi, dia zat tapi bukan esensi. Menempat, duduknya di atas singgasananya Allah. Berarti singgasananya Allah itu kan berarti tempat. Belum tentu. Kita nggak tahu kan yang dimaksud arsy itu apa. Yang namanya tempat itu tempat duduk, tempat tidur, tempat mandi, itu tempat. Arsy singgasana. Singgasana itu apa? Sebutan untuk sesuatu yang sangat istimewa, dipakai oleh raja dan orang-orang terhormat. Itu namanya singgasana. Bentuknya apa? Ya terserahlah, terserah Allah. Karena Allah nggak berbentuk, ya nggak perlu bentuk. Loh gitu. Terus apa? Wal khulul manjing, menempat sama. Wal intikal pindah. Apa Allah nggak capek duduk di atas singgasananya Allah? Oh, apa Allah nggak capek duduk di atas singgasananya Allah? Oh iya, akhirnya capek, pindah dia ke Gunung Semeru. Lah itu namanya Allah pindah dari singgasananya ke Gunung Semeru, akhirnya meletus. Kenapa nggak kuat dikentuti Allah? Nah, itu bukan Allah ahlus sunnah wal ahlus sunnah. Iku keyakinane Mbah Kober iku. Gitu loh maksudnya. Jadi itu tidak dibenarkan dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak berupa jasad, tidak berjisim,
tidak perlu pindah-pindah. Yang perlu pindah-pindah itu orang yang butuh tempat. Di sini kurang enak, pindah ke sana. Di sana juga enggak enak, pindah lagi. Kenapa? Karena memang dia orang enggak enak, nasibnya jelek. Pindah 1000 pesantren ya tetap enggak kerasan. Kenapa? Dia mah orang bakhil. Ya masa bisa orang bakhil berteman? Ya pasti enggak kerasan. Apalagi suka tersinggungan. Hidup di pesantren ya enggak boleh tersinggungan ya wis telung dinas mulai aku pulang saja. Pindah pesantren lain, di pesantren lain tambah parah ternyata masih mendingan Almun. Di sini wah sepi sadis orangnya, pindah lagi. Akhirnya pindah kemana? WC. Karena di WC banyak setan, di situ sendirian, nggak ada teman yang mengganggu, kerasan deh, mati no WC akhirnya. Wa utawi Allah iku fauqal arsy nang ndukure aras. Layah milu orang ngemot hu ing Allah apal arsy aras. Allah duduk di singgasananya itu tidak berarti singgasana itu memuat Allah. Balil arsu balik utawi aras wa hamalat lan gotong apa aras hu ing wa hamalat lan gotong hu ing aras op sapa mahmuluna para malaikat kang memanggul bilutfi kudratihi kelawan lembute sifat kekuasaane Allah. Jadi arsnya Allah itu dipanggul oleh para malaikat, digotong oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Lah malaikatnya juga bentuknya kan terbuat dari apa? Cahaya. Cahaya juga enggak ada bentuknya. Wa makuruna kang disereng kabeh fi qabdatihi ing dalem genggaman kekuasaane Allah. Wa huwa utawi Allah iku fauqal arsy nek ndukure arsy wa fauqa kulli syai'in lan ing dalem ndukure saben-saben suwiji-wiji. Ila tuhu mithara nuju misara mungkin ya. Maring pira-pira bintang Suraya fawaqiyatun la taziduhu qurban ilar arsy was sama. Fawaqiyatun mongko terjaga la tazidu ora nambah ya fauqiyatun ngene. Fauqiyatun sifat nok ndukur la tazidu ora nambahi apa fauqiyahu ing Allah qurban ing parek ilal arsy maring aras was sama ilan langit. Tadi kan alal arsy di atas aras. Berarti Allah ini di atasnya dong. Berarti aras ini dekat dengan Allah. Tidak juga seperti itu. Kama kodene barang latazidu orang nambahi hu ing Allah apane buk dan jauhnya anil ardi sangka bumi wathara lan bintang. Berarti selain singgasananya Allah jauh juga tidak. Karena disebut wallahu mukhitun bikulli syai'. Wallahu alam bisawab. Enggak ada titiknya.